ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada sesi yang pertama ini kita membahas kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh siapa? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan kita sudah memasuki bab ke-16, bab perintah untuk menjaga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan adab-adabnya. Sebagaimana yang mungkin telah kita dengar dan kita sering mendengarkan ceramah, bahwasanya berpegang teguh kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki keutamaan. Siapa di antara antum yang mengetahui bahwasanya di antara keutamaan berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, saya sebutkan sebelum kita memasuki pembahasan, setiap umatku masuk surga kecuali yang menolak, yang enggan. Perlu diketahui bahwasanya berpegang teguh kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebab yang menyebabkan kita mendapatkan ridho Allah Jalla wa'ala dan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala dan selamat dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tatkala kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi, kita akan mendapatkan ridho Allah Tabaraka wa ta'ala, kita akan mendapatkan keberuntungan dengan mendapatkan surga Allah Jalla wa'ala, dan kita akan selamat dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantara keutamaan berpegang teguh kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sedangkan tema yang kita bahas bahwasanya setiap termasuk salah satu di antara hadis yang menjelaskan tentang perintah untuk menjaga sunnah, perintah untuk menjaga sunnah Nabi SAW dan adab-adabnya, masuklah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nomor ketiga ini. Ya, nomor ketiga ini. Ya, silakan nih dibaca.
dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridai padanya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, setiap umatku pasti akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Lalu ditanya, siapakah yang enggan itu ya Rasulullah? Wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang enggan wahai Rasulullah? Ya, Nabi SAW menjawab, barang siapa yang taat kepadaku pasti masuk surga, dan barang siapa yang durhaka kepadaku pasti maka sungguh dia telah enggan, menolak. Hadis ini ada beberapa faedah yang bisa petik, yang kita bisa ambil. Pertama, bahwasanya masuk surga itu syaratnya adalah taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Jadi dukhulul jannah, masuk surga itu disyaratkan dengan taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Kalau kita ingin masuk surga tapi kita berleha-leha, tidak cepat melaksanakan perintah Allah, ya, tidak juga menjauhi larangan Allah, itu hanya sekedar angan-angan saja. Ya. Jadi agama Islam itu mudah. Jadi setiap yang diperintahkan oleh Allah itu mudah sebenarnya. Ya, sebenarnya mudah, tinggal ada usaha dari kita untuk melaksanakannya. Jadi kita ingin masuk surga, tapi kita tidak menuntut ilmu, kita tidak tahu perintah Allah, kita tidak tahu apa yang mesti dijauhi oleh kita. Bagaimana kita mau masuk surga? Jadi faedah yang pertama yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwasanya masuk surga itu disyaratkan dengan mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Kemudian yang kedua, faedah yang bisa dipetik dari hadis ini, setiap orang yang mengikuti Allah dan Rasulnya berarti dia mencintai Allah dan Rasulnya. Semua orang yang mengikuti Allah dan Rasulnya, maka dia itu adalah mencintai Allah dan Rasulnya. Ya, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah oleh Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, pasti Allah akan mencintaimu. Jadi setiap yang mengikuti Allah dan Rasulnya berarti dia mencintai Allah dan Rasulnya. Berarti yang durhaka kepada Allah dan kepada Rasulnya menunjukkan tidak mencintai Allah dan tidak mencintai Rasulnya. Walaupun dia mengklaim dirinya mencintai Allah dan mencintai Rasul, tapi malah dia durhaka. Nah, kedurhakaan itu kan berbeda-beda. Ada kedurhakaan kesyirikan, ada kedurhakaan kebid'ahan, ada kedurhakaan dosa besar, ada kedurhakaan dosa kecil. Berarti yang berbuat durhaka kepada Allah dan kepada Rasulnya pertanda tidak mencintai Allah dan tidak mencintai Rasul, walaupun mengklaim dirinya cinta Allah dan cinta Rasul. Ini faedah yang bisa kita petik dari hadis Nabi SAW, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku pasti masuk surga kecuali orang yang enggan. Siapa yang enggan ya Rasulullah? Rasul menjawab, orang yang taat kepadaku pasti masuk surga. Barang siapa yang durhaka kepadaku berarti dia enggan. Sebelum dilanjutkan ke hadis, penjelasan hadis yang berikutnya, ini ada hadiah sifat sholat Nabi. Siapa yang bisa menyebutkan dari laki-laki tiga faidah dari hadis yang barusan disampaikan? Dua faidah yang barusan disampaikan. Udah, ya. Siapa? So, silakan. Ini. Ya. Yang kedua, mencintai Allah dan mencintai
kurang lengkap. Setiap orang yang mengikuti Allah dan Rasul berarti mencintai Allah dan Rasulnya. Udah, baca dan amalkan. Ya, ya. Kemudian hadis yang berikutnya, ya, dalam bab ke-16, bab perintah menjaga sunnah dan adab-adabnya, bab perintah menjaga sunnah dan adab-adabnya. Hadis nomor 4 dari Abi Muslim, ya, ya, bahwasanya ada seseorang yang makan di sisi Rasulullah SAW dengan tangan kirinya. Di sini masih ada yang makan atau minum dengan kiri. Insya Allah mudah-mudahan setelah mendengar hadis ini tidak ada lagi yang minum dengan tangan kirinya. Kadang orang yang terbiasa sebelumnya suka minum dengan tangan kiri, terbiasa aja walaupun sudah jadi ustadz, walaupun udah banyak kitabnya, karena terbiasa dengan tangan kiri, akhirnya menjadi suatu kebiasaan. Nah, kita padahal itu merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini ikhwah billah, bahwasanya ada seseorang yang makan di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tangan kirinya. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat. Nah, begitu pula tatkala kita melihat ada teman kita yang minum dengan tangan kiri, jangan dibiarin, tegur, ya, walaupun dengan cara yang baik, tegur, ya, walaupun ilmunya lebih daripada kita, ya, dengan cara bertanya, gitu. Rasulullah gimana cara makannya, dengan kanan apa dengan kiri misalnya, atau dengan lupa, barangkali lupa sebenarnya sunnah Rasulullah dalam minum atau makan itu dengan tangan kanan. Pokoknya ada sesuatu hal yang harus kita lakukan, jangan dibiarkan, jangan kita itu setan bisu. Sama juga kalau seandainya kita tidak memberikan nasihat, kita juga sama setan yang tidak berbicara. Ya, harus ada peneguran, ada nasihat, ada teguran, ya. Seperti Rasulullah SAW, ketika di sisi Rasulullah SAW ada yang makan dengan tangan kirinya, lalu Rasulullah langsung memberikan pesan, kul biyaminik, makanlah olehmu dengan tangan kananmu. Dia malah menjawab, saya tidak bisa ya Rasulullah. Nah, kata Rasulullah, kata-kata yang mengatakan dia tidak bisa, kecuali hal yang demikian itu dikarenakan kesombongan, sehingga dengan sebab dia itu sombong, disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak bisa mengangkatkan tangannya ke mulutnya. Jadi seperti itu bahayanya orang yang meremehkan kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan sebab kesombongan dia tidak mau mengikuti pesan Rasul, dia akhirnya betul-betul tidak bisa mengangkatkan tangannya ke mulutnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Faidah yang bisa kita petik dari hadis ini, anjuran makan dengan tangan kanan. Ya. Anjuran makan dengan tangan kanan, dan makruh atau dibencinya makan dengan tangan kiri, dibencinya makan dengan tangan kiri, kecuali karena udzur syar'i, misalnya karena sakit, atau terputus tangannya, nggak ada, kecuali ada udzur syar'i, sakit atau tangan kanannya hilang, nggak ada, cacat atau terputus, kalau itu beda lagi. Jadi anjuran makan dengan tangan kanan dan dibencinya makan dengan tangan kiri, kecuali ada udzur syar'i. Ya. Kemudian faidah yang kedua, setiap yang mulia, perkara yang mulia dianjurkan untuk menggunakan tangan kanan. Jadi setiap perkara yang mulia dianjurkan untuk menggunakan
yang kanan. Dan sebaliknya perkara-perkara yang kotor maka dianjurkan menggunakan yang kiri. Seperti misalnya di WC, misalnya kita maka menggunakan tangan kiri ketika membersihkan setelah berak atau setelah kencing, maka pakai tangan kiri. Tapi setiap perkara yang mulia maka dianjurkan menggunakan dengan tangan kanan. Ya. Itu kaidah yang bisa kita petik dari hadis nomor 4 ini di bab perintah untuk menjaga sunnah. Sedikit tambahan bahwasanya keutamaan berpegang kepada sunnah Nabi SAW itu pertama tadi sebab mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan surga Allah dan selamat dari siksa Allah. Kemudian keutamaan yang berikutnya bahwasanya berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW dan mentaati Nabi SAW penyebab mendapatkan hidayah, penyebab untuk mendapatkan hidayah. Tentunya kita menginginkan hidayah dari Allah, maka berpegang teguhlah dengan sunnah Nabi SAW. Taatlah kepada Nabi SAW. Insyaallah kita akan meraih hidayah, kita akan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga bahwasanya berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW adalah sebab mendapatkan cinta Allah. Ya, berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW adalah sebab untuk mendapatkan cinta Allah Jalla wa Ala. Itu sebagai tambahan tentang keutamaan kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dilanjutkan ke hadis yang berikutnya. Sekarang siapa ya, di antara akhwat yang sudah biasa menjawab, jangan dulu menjawab, ya. Kita berikan kepada yang lain, ya, untuk menjawab, berkontribusi, berpartisipasi untuk menjawab. Jadi sebutkan 2 faidah dari hadis nomor 4, bahwasanya ada seseorang yang makan di sisi Rasulullah SAW dengan tangan kirinya, kemudian Rasulullah memberikan pesan untuk makan dengan tangan kanannya. 2 faidah dari hadis tersebut dari akhwat. Ya, apa? Satu orang. Ya. Ya, terus yang kedua? Ya. Ya, betul, ya. Buku praktis sifat sholat Nabi Syekh Muhammad Nasiruddin Albani, ya. 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 Ya, hadis yang berikutnya, hadis nomor 5 di bab perintah menjaga sunnah, ya, dan adab-adabnya. Silakan. Dari Abu Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu